Oke, sahabatku, jadi kita mulai dari tanaman daun pandan. Ini juga merupakan kebutuhannya saat menjelang Lebaran, sehingga kita tidak pusing-pusing lagi untuk mencari daun pandan dalam rangka membuat ketupat, teman-teman. Jadi ya, inilah keunikan tersendiri di kebun saya ya, berbagai jenis tanaman ada di sini. Kemudian lanjut ke tanaman lombok alias cabai. Ini juga merupakan kebutuhan sehari-hari. Ini adalah jeruk purut, teman-teman. Ini biasa digunakan pada saat teman-teman membuat cobek-cobek, atau orang Manado katakan dabu-dabu. Ini durian, jeruk purut, teman-teman. Kemudian di sampingnya ini kita lihat jeruk purutnya, teman-teman, cukup banyak buahnya ya, dan ini lumayan tinggi, teman-teman, kurang lebih 3 meter ya lebih tingginya, sehingga apabila ingin mengambil daunnya maupun buahnya ini kita harus menjoloknya, teman-teman. Luar biasa ya, buahnya ini sangat cocok untuk coba-coba karena harum. Demikian pula dengan daunnya, teman-teman. Kita lanjut ke jeruk nipis ya. Ini jeruk nipis ini satu pohon, ada di video saya sebelumnya. Ini saya sudah panen. Satu pohon ini bisa sampai 50 kg ya. Ini luar biasa buahnya, sampai ditopang beberapa bambu ini saking banyaknya buahnya, dan sampai sekarang masih ada tersisa ini buahnya untuk stok apabila kita ingin membutuhkan mau masak ikan ataupun mau makan coto ini, teman-teman, jeruk nipis ya. Ini rimbun sekali nih, mantap. Kita lihat ditopang dengan batang bambu ya. Kemudian kita lanjut ke tanaman mangga. Ini mangganya sudah berumur kurang lebih 2 tahun ya. Sudah pernah berbuah satu kali, namun belum banyak berbuah. Tanaman mangga golek. Ada 2 jenis mangga di sini ya. Kemudian ini harum manis. Ini sudah pernah juga berbuah sekali, tapi namanya umurnya masih muda, belum banyak buahnya ya. Mungkin kedepannya dia bisa berbuah lebih banyak lagi, teman-teman ya. Luar biasa. Jadi ada 2 pohon mangga golek dan mangga harum manis ya. Kita beralih ke tanaman pepaya, teman-teman. Seperti yang kita lihat ini sudah mulai mengeluarkan bunga ya. Ini ada beberapa tahapan. Ini sudah mengeluarkan bunga. Ini sangat-sangat bagus bunganya, demikian pula daunnya. Dan yang ini baru berumur kurang lebih 1,5 bulan, teman-teman. Jadi masih anakan. Ini baru masih kecil, sobat, baru berumur kurang lebih 1,5 bulan. Jadi masih tahap pertumbuhan. Luar biasa, tumbuh subur ya. Karena memang ini musim tanam, ini musim penghujan, jadi sangat cocok untuk kita bercocok tanam. Luar biasa. Jadi mudah tumbuhnya nih, teman-teman. Ini pepaya California semuanya, teman-teman. Nanti kita akan update sebagaimana nanti hasilnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang ini masih ini tanaman pepayanya, teman-teman, sudah berbuah ya. Jadi 2 cabangnya ini, dan sudah mulai berbuah. Kemudian kita lanjut ke pohon rambutan. Ini
pohon rambutannya sudah 1,5 tahun jalan 2 tahun, dan sudah pernah berbuah 1 kali. Inilah yang membuat saya tertarik untuk menambah tanaman rambutannya. Jadi tambahannya ada beberapa pohon, ada 6 pohon ini saya baru tanam. Ini umurnya kurang lebih 1,5 bulan, jalan 2 bulan, dan saya sudah lakukan pemupukan kurang lebih 3 hari yang lalu ya. Ini pohon rambutannya luar biasa. Jadi kita harus berkreasi sendiri teman-teman untuk bercocok tanam di belakang rumah. Kebetulan lahan saya ini kurang lebih panjang lahan ini 38 meter, lebar 11 meter. Jadi saya isi rambutannya ada 7 pohon ya. Ini dia sudah mulai masa pertumbuhan teman-teman. Ini rambutannya jenis apa namanya ya, lepas dari kulitnya ini teman-teman, penjualnya katakan seperti itu. Jadi saya tertarik untuk menanam rambutan karena yang tadi itu baru 1,5 tahun sudah berbuah. Kemudian lanjut lagi ada sayur ini labu kuning teman-teman. Ini labu kuning sudah banyak sekali cabangnya ini, jadi mantap. Ini juga daunnya bisa disayur ujung-ujungnya ini teman-teman, dan nantinya buahnya juga akan bisa dibikin sayur dan bisa dibikin kue berbahan dasar labu kuning teman-teman. Ini lanjut di cabai ya, sudah mulai berbuah teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi beli cabai, cukup memetik di belakang rumah saja ya teman-teman. Pada sudah mulai berbuah semua. Yang ini baru saya tanam ya, masih tahap pertumbuhan nih cabenya. Ini cabai hijau teman-teman, semua yang saya tanam ini cabai hijau, bukan cabai rawit ya, cabai hijau teman-teman, bukan cabai keriting. Seperti ini tumbuh subur. Inilah indahnya bertani teman-teman, bisa menikmati hasil sendiri dan tidak perlu membeli ke pasar ya, cukup merawatnya saja dan menunggu hasilnya teman-teman. Jadi ya kita ini merupakan ketahanan pangan tersendiri buat kita, mengurangi biaya pembelanjaan tiap hari juga bisa, menyalurkan hobi juga bisa teman-teman. Jadi ini namanya tumpang sari ya. Kemudian lanjut kita ke tanaman serai. Ini juga sangat penting karena ini kebutuhan sehari-hari teman-teman. Ada beberapa pohon tanaman serai saya ini sudah siap dipanen tiap hari nih teman-teman. Jadi tidak perlu lagi beli serai ke pasar ya. Inilah mantapnya kita punya kebun sendiri teman. Ini baru saya tanam lagi, sudah mulai tumbuh nih. Ini tanaman keladi teman-teman, ada kurang lebih 20 rimbun ini. Ini sudah mulai tumbuh subur juga. Ini masih di tanaman keladi ya. Ini keladi sayur yang biasa dibuat sayur, ini umbinya teman-teman ya. Ini di sampingnya ada tanaman ubi juga. Inilah namanya tumpang sari. Kemudian ada beberapa tanaman jahe. Ini untuk kesehatan, bisa buat minuman kesehatan dan juga untuk sarap teman-teman. Ini bahan dasarnya. Sudah mulai tumbuh ya tanaman jahenya. Ini jahe merah teman-teman.
Kemudian kita lanjut ke tanaman lengkuas. Ini juga baru sekitar 1 bulan lebih saya tanamnya, sudah mulai tumbuh tunasnya teman-teman. Ada beberapa ya saya tanam, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 7 tempat ya, sehingga nantinya bisa sambung menyambung. Ada dipanen satu, ada lagi satu, jadi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sepanjang masa dalam hal pemenuhan lengkuas teman-teman, karena ini kebutuhan sehari-hari di rumah tangga itu. Ini seperti yang kita lihat ya, sudah mulai tumbuh tunasnya teman-teman, luar biasa ya. Ini judulnya tanaman tumpang sari, karena hanya satu lahan saya tanam berbagai jenis tanaman kebutuhan sehari-hari. Ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Termasuk lengkuas ini juga bisa dikatakan jangka panjang ya, karena bisa sampai bertahun-tahun kita panen hanya perlahan. Kemudian ini termasuk tanaman jangka pendek juga, sekali panen. Tanaman ubi kayu yang lebih dikenal sebagai tanaman singkong ini sudah mulai tumbuh subur teman-teman. Ini bisa digunakan juga sebagai lalapan daun mudanya, dan nantinya kita bisa panen juga umbinya. Bisa untuk digoreng, dimasak juga bisa. Inilah tumbuhannya cukup bagus ya tanaman ubinya teman-teman, luar biasa ini. Banyak sekali nih, dan saya tanamnya ini bervariasi teman-teman ya, beda-beda 10 hari, sehingga nanti panennya juga tidak bersamaan, sehingga kita bisa panen terus menerus ya teman-teman. Jadi saya tanamnya itu tidak bersamaan, sehingga panennya juga tidak bersamaan. Jadi sepanjang masa kita bisa panen tanaman ubi ini teman-teman ya. Ini ubi kayu alias singkong yang biasa dibuat keripik, bisa juga digoreng dan bisa dibuat tape ubi ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah bisa dibuat lalapan ini daun mudanya teman-teman, sudah sangat-sangat subur ya, sudah bisa langsung sayur yang daun mudanya ini teman-teman. Ini ada yang sudah tinggi 1 meter, ada yang setengah meter. Kemudian ini adalah tanaman obatan juga, obat-obat herbal ini. Apa namanya, temulawak. Ini tanaman temulawak teman-teman, yang mirip-mirip dengan kunyit ya. Jadi tanaman temulawak itu mirip-mirip dengan kunyit. Ini juga tumpang sari dengan ubi jalar. Ini ubi jalar di sampingnya, sementara tahap pertumbuhan ya teman-teman ya. Jadi inilah okenya kita istilahnya tanaman tumpang sari. Satu lahan kita bisa tanam berbagai macam tanaman di dalamnya, sehingga pemanfaatan lahan itu sangat-sangat bagus. Karena untuk tanaman panjang, jangka panjang ini rambutan, mangga itu kan jangka panjang. Jadi kita di sela-selanya itu kita tanami tanaman jangka pendek seperti ubi jalar, ubi kayu, ada cabai, seperti itu teman-teman ya. Ini luar biasa ubi jalarnya teman-teman. Ini sudah bisa digunakan juga daunnya, karena biasanya ubi jalar juga daunnya dimasak teman-teman buat sayur ya, bisa dibuat lalapan juga. Ini sangat bagus, jadi komplit ini di kebun saya. Ada untuk lalapan, ada jeruknya, ada serai, ada lengkuas,
ada lomboknya. Nah, luar biasa. Jadi ya ini ada lagi daun kelor ya. Ini teman-teman sangat cocok ini dibuat sayur daun kelor ya, mantap sekali. Ada tanaman pisang juga sebagiannya, tapi ini akan saya tiadakan nanti setelah berbuah. Saya tidak tanam lagi pisangnya karena mudah sekali tumbang teman-teman, sehingga apabila tumbang dia menimpa tanaman-tanaman yang lainnya, sehingga nantinya ini tanaman pisangnya akan setelah berbuah sudah saya tidak tanam lagi teman-teman. Kemudian yang terakhir ini yang paling sangat menarik, ini adalah tanaman durian musangking. Jenis musangking ini sudah berumur 2 bulan, sudah saya pupuk juga dengan pupuk organik ya teman-teman. Mudah-mudahan jalan 3 tahun sudah mulai berbuah ya. Nah ini mantap. Jenis musangking ini hanya satu saya tanam teman-teman, karena ini hanya percobaannya dan lahannya juga tidak terlalu luas ya, dan termasuk tanaman jangka panjang ini, dan pohonnya besar teman-teman, sehingga hanya satu saja ya. Artinya rencana ada 2 nanti yang saya tanam. Kemudian ini ada bibit sukun teman-teman. Itu bibit sukun saya ambil dari akarnya ya. Jadi sukun itu bisa di stek dari akarnya. Ini setelah nanti berumur 1 bulan nanti saya akan tanam. Oke teman-teman, jadi nantinya ini akan saya tanam setelah berumur 2 bulan ini di pesemaian ya, karena ini bibitnya sangat bagus dan buahnya ini besar sekali dan enak ini teman-teman. Ini luar biasa, ini sukunya mantap ini. Ini dari pohonnya ini saya ambil bibitnya di akar ini, luar biasa buahnya ini sebesar kelapa ini teman-teman. Jadi saya akan tanam nanti setelah pesemaian kurang 2 bulan. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya saya memperlihatkan teman-teman tentang tanaman tumpang sari yang ada di belakang rumah saya. Ada yang jangka panjang dan jangka pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.